Halo semuanya, Sawadee Kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali ya, kita akan bahas mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan hari ini kita bahas agak sedikit intermezzo, jadi nggak terlalu serius. Tapi mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil dari analisa ini. Ini mengenai Bang Hotman Paris, karena aku melihat di Instagramnya Bang Hotman, itu banyak yang nulis begini, ayo Bang, bantu dong kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat, begitu. Sebenarnya teman-teman nggak salah juga, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus diluruskan, begitu. Karena mungkin kita itu kan menangkapnya pada saat Bang Hotman di tahun 2016 ya, kalau nggak salah. Pada saat Bang Hotman itu membantu Agus Taihamda, usia 25 tahun saat itu, yang bekerja ke Margarit Christian Magawe, karena kan memang divonis sudah hukuman seumur hidup kan ya. Dan Bang Hotman saat itu menilai bahwa kayaknya nggak mungkin deh Agus, orang dari kampung, lugu, kok merencanakan pembunuhan terhadap seorang anak kecil yang sangat lucu dan juga lugu. Akhirnya kan si Agus ini dihukum 10 tahun penjara dari seumur hidup begitu. Itu adalah case-nya. Kemudian banyak yang bilang Bang Hotman sebenarnya nggak dibutuhkan sekarang itu adalah pengacara, bukan pengacara, tapi dibutuhkan adalah detektif. Karena sampai saat ini kan masih belum diketahui siapakah tersangkanya begitu. Jadi mungkin agak sedikit keliru ya kalau teman-teman minta Bang Hotman menjadi pengacara membantu keluarga korban. Belum saatnya, tapi harusnya sekarang tuh dicari detektif swasta. Karena sekarang kan sudah banyak juga tuh terdapat detektif swasta di Jakarta, tapi yang pasti juga tidaklah murah. Dan aku rasa sih cukuplah biarkan kepolisian yang bekerja, karena ada 3 komponen yang sudah bekerja di sini. Pertama dari Polres Subang, Polda Jawa Barat, dan juga Mabes Polri. Aku rasa mereka adalah orang-orang yang sudah sangat expert di bidang ini. Jadi belum dibutuhkan bantuan Bang Hotman Paris. Tapi di video ini ada beberapa hal yang akan aku bahas mengenai kasus Subang ini, yang menurut aku ada banyak persamaan kemungkinan dengan kasusnya kopi sianida di Jessica ya, yang sudah divonis hukuman oleh pengadilan. Ini kasusnya di tahun 2016. Sebenarnya ada beberapa persamaan yang aku analisa di sini. Mungkin teman-teman bisa melihat dulu, mendengarkan beberapa keterangan dari Bang Hotman Paris yang memberikan komentar mengenai kasus sianida di tahun 2016, karena persamaannya adalah sama-sama tidak ditemukannya saksi dan juga bukti yang cukup kuat. Dari kasusnya Jessica itu dia divonis karena berdasarkan keterangan para ahli, bukan orang yang melihat secara langsung. Agak sedikit mirip ya dengan kasus Subang ini, karena sampai sekarang kan sepertinya polisi agak kesulitan mencari bukti-buktinya, karena buktinya tuh relatif bersih gitu, nggak bisa ditemukan sampai saat ini. Tapi ada beberapa keterangan ahli, bukti-bukti yang mungkin DNA, tes kebohongan, pakar-pakar, forensik, psikologi, itu nanti akan bermain di kasus yang ada di pembunuhan Subang ini, kemungkinan besar ya. Dan itu yang bisa kita lihat, orang-orang tadi, profesi tadi yang kita temui pada saat kasusnya Jessica ya di kopi sianida. Kita dengar dulu bagian pertama mengenai Hotman Paris di kasus Jessica di tahun 2016 lalu. Penting dalam kasus Jessica adalah hakim harus membuat putusan yang menyatakan bahwa terbukti, sementara buktinya hanya saksi ahli. Saksi ahli tidak akan pernah mengatakan terbukti. Nah, di situ dia. Oke. Sebenarnya ini adalah salah satu kelemahan yang mungkin dari tim kuasa hukum, dari orang nanti yang akan menjadi tersangka. Jika kasus ini sudah lengkap, melaju ke pengadilan, akan diajukan pertanyaan bahwa memang ada buktinya apa. Dan rata-rata kan kita menggunakan saksi ahli kan ya. Dan aku melihat mungkin saksi ahli ini bisa di bidang forensik, atau psikologi, atau pembaca ekspresi, dan sebagainya adalah hal-hal yang sifatnya scientific gitu. Karena seperti kalian tahu, paling tidak harus dibutuhkan 2 alat bukti yang sangat kuat agar orang tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke, lanjut lagi tentang opini publik. Opini publik antara kasus Jessica dengan kasus Subang ini sangatlah mirip sekali. Dulu kan pada saat 2016 itu semua orang kayaknya tertujunya sebagian besar gitu berpendapat bahwa Jessica adalah pelakunya, walaupun belum ada putusan dari pengadilan. Sekarang pun kalau aku lihat, sekarang yang kasus Subang itu, yang opini publik terbentuk adalah sebagian menuduh bahwa
Pak Yosep, Bu Mimin adalah orang yang terlibat, ada juga yang menuduh ini kemungkinan adalah anaknya, ya Yoris gitu kan ya, ada juga yang berpikiran seperti itu walaupun kecil ya, lebih banyaknya adalah yang Pak Yosep menuduhnya. Ini adalah opini publik yang sama seperti kasusnya Jessica. Apa tanggapan dari Pak Hotman mengenai ini opini publik? Opini publik, kalau dari awal pihaknya Jessica benar-benar memperhatikan, membangun opini publik, waktu itu mungkin kasus ini tidak akan dilimpahkan. Contohnya, waktu mau 2 bulan terakhir di Polda, itulah saatnya sebenarnya ibunya Jessica menangis histeris. Menangis bila perlu ke depan istana untuk menangisi kenapa putri saya ditahan tanpa alat bukti. Oke. Harusnya menurut Bang Hotman, ibunya Jessica tuh menangis pada saat melihat Jessica itu ditahan tanpa alat bukti yang kuat. Dari sini aku menangkap bahwa ternyata opini publik itu bisa mempengaruhi sebuah putusan hukum. Teorinya tidak bisa seperti itu, tapi kalau Bang Hotman yang bilang seperti itu, opini publik itu penting, ternyata suka nggak suka ini berpengaruh. Tapi kita nggak mau dong ya, hanya karena menurut aku opini publik itu belum tentu benar begitu. Karena kita nggak mau melihat orang yang ditangkap adalah orang yang bukan bersalah gitu, tapi karena hanya demi menjawab tuntutan publik, lantas siapa aja boleh deh diputuskan. Semoga kasus ini tidak seperti itu ya. Oke, lanjut lagi apa yang dikatakan Bang Hotman. Kemarin sangat saya sesalkan. Waktu bukti ternyata yang di bukti utama, yang rekaman CCTV itu bukan bukti asli yang disita, tapi sudah hasil ditransfer dari aslinya ke soft copy yang lain. Oke. Konteks ini adalah pada saat Bang Hotman bilang sebenarnya bukti yang disiapkan pengadilan itu tidak begitu kuat. Kenapa? Tidak bisa diverifikasi. Alasannya adalah CCTV yang dijadikan bukti di kasus Jessica itu bukan file asli, tapi adalah copy paste dari file asli kemudian dipindahkan ke file lainnya. Mungkin kalau kita memandangnya kayaknya hal yang biasa aja kan ya. Kita kan sering tuh bisa meng-copy paste data ataupun juga file. Tapi ternyata secara hukum menurut Hotman Paris ini tidak bisa diverifikasi, seharusnya itu bisa ditolak begitu. Pelajaran mungkin buat kasus Subang ini pada saat nanti kepolisian itu sudah mengumpulkan banyak CCTV gitu kan ya, harus diminta file aslinya, jangan di-copy gitu. Mungkin ya itu urusan teknis kan ya, tapi ternyata ini bisa menjadi celah bagi kuasa hukum nanti siapapun yang menjadi tersangkanya. Ini bisa menjadi celah bahwa bukti tersebut tidak valid gitu. Jadi ingat ya, kalau menurut Bang Hotman, jangan di-copy tapi diambil data aslinya gitu. Jadi mungkin bisa diganti lah ya. Mungkin dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yang sudah aku ketahui juga memiliki CCTV, ataupun juga orang-orang di sekitar yang juga diminta keterangan tersebut. Nah, sebenarnya dari kasus ini aku menangkap bahwa yang pertama adalah kalau teman-teman meminta Bang Hotman Paris itu menjadi pengacara untuk membela dari korban, itu belum saatnya. Nanti kalau seandainya nih misalkan begini, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau 2 orang atau 3 orang, kemudian kita memandang bahwa kayaknya nggak mungkin deh ini orang kok bisa terlibat begitu, ada yang hal aneh gitu, atau mungkin terlibat tapi hukumannya kok sama begitu. Karena kasusnya kalau kalian lihat di kasusnya Agus ya, Agus itu kan juga sama dengan Margaret. Margaret itu divonis adalah hukuman seumur hidup, tapi menurut Bang Hotman nggak fair deh. Si Agus itu kan orang kampung, orang daerah yang cuma nurut aja kerja gitu di rumahnya Margaret. Masa dia punya otak untuk membunuh seorang gadis kecil? Apa keuntungan bagi dia? Tidak ada kan ya. Nah akhirnya kan si Agus tidak dihukum seumur hidup, tapi dihukum kalau nggak salah, aku baca berita adalah 10 tahun penjara. Walaupun diajukan kasasi ingin dikurangi lagi masa hukumannya gitu, tapi nggak tahu hasilnya berhasil atau enggak karena aku tidak begitu mengikuti. Oke, aku rasa itu aja dulu yang bisa aku bahas mengenai kasus ini. Dan jadi teman-teman, jangan ngirim pesan lagi nih ke Bang Hotman untuk jadi pembela keluarga korban. Belum saatnya. Nanti kalau kita sudah melihat siapa yang jadi tersangka, tapi kira-kira kita lihat dalam prosesnya tuh ada hal yang nggak make sense, baru kita bisa bersuara. Karena
Hotman Paris itu bukanlah detektif, tapi adalah pengacara. Kalau untuk detektif sendiri, kita tuh sudah bisa bayar loh detektif itu ya, kayak liputan dari Asumsi ini ya. Ini adalah salah satu wawancara detektif swasta. Jadi detektif ini nggak melulu yang mengurusi tentang perselingkuhan gitu, tapi juga ada banyak kasus-kasus yang diurusi sama detektif yang diwawancara di channel Asumsi ini. Jadi bayaran memang cukup mahal, tapi menurut aku nggak perlulah ya untuk tambah detektif lagi, karena kan sudah ada 3 lembaga yang menangani kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Ada dari Polda Jawa Barat, kemudian juga Polsek Subang, serta Bareskrim, Mabes Polri. Aku rasa mereka sudah lebih dari cukup untuk membahas ini semuanya. Oke, I think that's all. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat dari analisaku ini. Dan kalau ada beberapa kata yang keliru atau yang kurang informasinya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini karena hanya sekitar 15% di antara kalian yang sudah subscribe. Terima kasih ya, tapi sisanya cuma nonton doang. Jadi please subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Kopun Kerap. Bye-bye.